Halo, selamat siang. 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 Halo, selamat siang, Pak. Suaranya bergema, Pak. Kalau sekarang gimana? Aman? Sudah, Pak, sudah, Pak. Oke. Kita bisa mulai atau masih ada yang ditunggu nih? Ada 17 kurang satu berarti 16 orang. Ada 17 orang. Kita mulai aja ya. Gimana? Kasih jempol kalau bisa dimulai. Atau teman-teman masih di luar mungkin? Oke, ada satu respon dari Wisma. Aman, Wisma? Yang lain gimana nih? Yang lain tidak merespon? Dimulai saja, Pak. Oke, oke. Ya udah, begitu ya. Saya mulai aja ya. Hari ini kita akan membahas tentang ini, NDFA dengan eMove atau e-closure nanti yang akan kita bahas ya, e-closure dan ekuivalensinya nanti. Minggu lalu kita udah bahas bagaimana mengkonversi dari NDFA ke DFA. Hari ini juga kita masih membahas tentang ekuivalensi, tapi kalau NDFA-nya mengandung epsilon. Nah, semoga teman-teman masih ingat epsilon. Di mata kuliah hari ini, di pertemuan kali ini, itu ada tugas teman-teman di akhir dan dikumpulkan nanti malam terakhir. Jadi harus didiskusikan hari ini, dikumpulkan, bukan didiskusikan, maksudnya dikerjakan hari ini menggunakan tulisan tangan, terus nanti dikumpulkan hari ini juga untuk mengkompensasi waktu ya tadi ya. Dan itu terkait dengan apa yang saya jelaskan. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengikutinya. Nanti kalau misalkan di sela-sela apa namanya, sela-sela kegiatan atau perkuliahan ini teman-teman ada pertanyaan itu dipersilakan ya teman-teman ya. Oke, kita mulai ya. Semoga semuanya sudah standby nih. Oke, hari ini kita akan membahas tentang NDFA dengan eMove atau transisi epsilon gitu ya. Bagaimana sebuah finite automata itu memiliki transisi, tapi transisinya itu epsilon. Transisi epsilon itu kan nol ya. Jadi tanpa input dia state-nya bisa berubah atau bertransisi. Nah, NDFA dengan eMove ini, nah, NDFA yang tadi saya jelaskan itu disebut dengan NDFA dengan eMove, ya, memperbolehkan terjadinya perubahan state tanpa adanya input. Nah, jadi transisi epsilon itu seperti yang kita sudah bahas sebelumnya itu tidak tergantung pada input ketika melakukan transisi dari state satu ke state yang lain. Nah, kita coba lihat dulu bagaimana contoh mesin NDFA dengan eMove ya. Nah, ini contohnya, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi di sini terdapat mesin NFA ya, non deterministic finite automata. Nah, di NFA ini terdapat sebuah transisi epsilon di sini ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ada sebuah transisi epsilon nih, yang ini. Nah, transisi epsilon ini yang mengakibatkan perubahan state dari Q0 bisa terjadi ke Q1 tanpa adanya inputan. Dalam hal ini di sini ada dua inputan ya, inputan A sama B. Maka dengan transisi epsilon tanpa ada inputan A dan B, state bisa berubah atau bertransisi dari Q0 ke Q1. Nah, demikian juga dari Q1 ada epsilon, sehingga memungkinkan perubahan dari Q0 ke Q2 tanpa adanya inputan. Bayang ya, dari Q0 nggak nerima input ke Q1, terus nggak nerima input bisa ke Q2. Gitu.
Nah, jadi Q0 bisa langsung ke Q2. Nah, di Q4 juga tanpa inputan juga bisa bertransisi ke Q1. Nah, ini penjelasannya di sebelah sini, teman-teman bisa lihat. Jadi dari Q0 tanpa input bisa ke Q1, dari Q1 tanpa input bisa ke Q2, dan Q4 tanpa input bisa ke Q1. Tuh kira-kira. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Nah, transisi ini disebut dengan E-move atau epsilon move gitu ya. Biar gampang kita sebut dengan E-move aja. Nah, terus sekarang ada istilah baru yaitu E-closure atau epsilon closure ya. Nah, E-closure ini apa? Ini dia penjelasannya. Nah, tolong dibaca pelan-pelan. Jadi ini harus dipahami. E-closure adalah himpunan state-state yang dapat dicapai dari sebuah state tanpa adanya input atau inputan kosong. Nah, e-closure itu adalah himpunan, jadi kumpulan dari state, ya, lebih dari state artinya, bisa satu, bisa lebih. Nah, itu e-closure yang dapat dicapai dari, nah ini kalimat-kalimat kata-kata pokoknya nih, dari sebuah state tanpa adanya input atau inputan kosong. Nah, sebagai contoh e-closure dari Q0, nah ini Q0 di sini. E-closure-nya apa aja sih? Nah, e-closure-nya adalah state-state lain ya, state-state yang lain. Jadi himpunan dari state-state yang dapat dicapai dari Q0 tanpa membaca input. Maka e-closure dari Q0 adalah Q0, Q1, dan Q2. Jadi dia dari sini bisa kemana aja nih? Dari Q0 bisa ke Q1. Nah, dari Q1 ternyata bisa juga ke Q2 gitu ya. Tanpa menerima inputan. Gitu. Sehingga himpunan e-closure dari Q0 adalah Q1, Q2, dan termasuk dirinya sendiri Q0. Nah, kalau ini di sini tulisannya sudah diurutkan ya, Q0, Q1, dan Q2. Nah, artinya apa? Artinya dari Q0 kita dapat mencapai state lain, yaitu Q0, Q1, dan Q2 tanpa membaca input. Nah, itu namanya e-closure. Ya, semoga sudah jelas nih e-closure itu apa. Nanti kita akan banyak menggunakan e-closure ini nanti ya. Sehingga teman-teman harus memastikan memahami apa yang dimaksud dengan e-closure ini. Oke. Ada pertanyaan tentang e-closure sampai sini? Jadi ingat ya, e-closure itu dari, bukan ke ya. Bukan ke Q0, tapi dari Q0 ini bisa kemana aja tanpa input. Oh, dari Q0 bisa ke Q1. Bisa ke Q2 nggak? Bisa, bisa. Karena dari Q0 ke Q1 dia ketemu epsilon sehingga bisa langsung ke Q2. Itu. Jadi himpunan state-state-nya adalah Q0, Q1, dan Q2. Ke Q4 bisa nggak? Nggak ada jalan ke situ. Jadi jalannya misalnya epsilon ke Q1, tapi ini tanda panahnya kebalik ya. Kalau ke sini tanda panahnya ya bisa. Berarti himpunan state-nya adalah Q0, Q1, Q2, dan Q4. Seperti itu. Oke? Paham ya sampai sini ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini eh, adalah mesin NFA dengan eMove lagi. Dan teman-teman diminta untuk mengidentifikasi e-closure-nya. Mengidentifikasi e-closure-nya ya. Jadi e-closure-nya di sini dari mesin ini apa aja? Nah, kita harus mendefinisikan e-closure dari setiap state. Di sini kita punya 5 state dari Q0, Q1, Q2, dan Q3, Q4 di sini. Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, kita bisa tentukan e-closure-nya ya. E-closure Q0 itu adalah Q0 pasti dirinya sendiri. Lalu tanpa input dia bisa kemana? Ke Q1. Oke, dari Q1 memungkinkan nggak tanpa input? Oh, bisa ke Q3. Maka dari Q0, e-closure-nya adalah Q0, Q1, dan Q3. Seperti ini himpunan state-nya. Lalu bagaimana dengan Q1? Q1 juga tanpa input itu bisa ke Q3. Maka
E-closure dari Q1 adalah Q1 dan Q3. Ya, ingat nih. Jadi pada state yang tidak memiliki transisi, e-closure-nya adalah dirinya sendiri. Termasuk dirinya sendiri ya. Lalu dari Q2 ini memungkinkan ke Q4 tanpa input. Jadi Q2 dan Q4. Kalau Q3 dan Q4 ini sama ya, nggak ada jalan keluar. Jadi NFA-nya ini dapat input, dapat A itu kosong, dapat B kosong, gitu ya. Dapat epsilon juga tidak bertransisi. Maka Q3 itu eklosurnya adalah Q3 sendiri dan Q4 eklosurnya adalah Q4. Seperti itu. Paham nggak? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Gampang ya? Gampang kan? Semoga masih aman sampai sini ya, teman-teman ya. Sip. Berarti masih paham ya. Nah, ini masih masih bisa dipahami ya, teman-teman ya. Oke, sip. Terus kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita akan melakukan ekuivalensi. Ekuivalensi NDFA dengan imove ke NDFA tanpa imove. Nah, ini konversi sebenarnya dari non-deterministic finite automata ke deterministic, maunya ke DFA aja gitu ya. Nah, cuman biar step by step, kita konversi ke NDFA tanpa imove dulu. Jadi kita hilangin dulu emove-nya. Kalau emove-nya udah hilang, kan dia jadi NDFA biasa. Nah, ini kita konversi dari DFA. Bagaimana proses konversi non-deterministic finite automata menjadi deterministic finite automata? Itu kita sudah bahas minggu lalu. Jadi jangan dilupakan. Tolong jangan dilupakan. Kalau lupa baca lagi. Ingat-ingat lagi gitu ya. Nah, sekarang kita lakukan adalah bagaimana mengkonversi NDFA dengan EMOVE menjadi non-deterministic finite automata tanpa EMOVE terlebih dahulu. Tapi terkadang hasil konversinya juga sudah NDFA, sudah DFA. Ya, nanti teman-teman bisa lihat lah udah DFA atau masih NDFA yang perlu dikonversi jadi DFA. Ya, ini masih non deterministik nggak? Kalau masih non deterministik, ya udah kita konversi lagi jadi DFA dengan cara minggu lalu. Tapi kalau udah deterministik, ya udah nggak usah dikonversi lagi. Nah, contohnya yang sekarang sederhana dulu ya. Yang sederhana yang nanti nggak perlu dikonversi lagi gitu ya ceritanya. Oke, kita kasih contohnya ya. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana caranya mengkonversi NDFA yang dengan emove ini menjadi NDFA tanpa emove. Jadi nggak ada emove nih di sini nih. Atau transisi dengan epsilon. Emove ini adalah transisi dengan epsilon. Ya, transisi dengan epsilon. Ini ada epsilonnya di sini nih, transisi dengan epsilon. Kalau di sini nggak ada transisi dengan epsilon. Nah, langsung diputus bawa ke state selanjutnya. Ya, kayak gitu ya. Nah, gimana caranya mengkonversi ini? Gitu sekarang pertanyaannya. Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, caranya simpel teman-teman. Ada 4 tahapan di sini. Yang pertama kita harus membuat e-closure dari NFA-nya. Nah, ini e-closure ini apa? Tadi masih ingat nggak ya? Semoga masih ingat ya. Nah, dalam contoh kita tadi, e-closure-nya dari Q0, nah ini bukan ya. Bukan, ini salah. Ini saya mengambil contoh yang lain. Saya simplifikasi, tapi saya lupa bahas ininya ya, materinya. Ini ini salah. Jadi tentukan dulu e-closure-nya. Setelah bikin e-closure-nya, lalu lakukan transisi untuk simbol input yang mungkin. Nah, di sini ada rumus. Jadi transisi simbol kita sebut dengan delta aksen dulu, ya. Karena transisinya kenapa diisi aksen? Karena kita harus menghitung e-closure terlebih dahulu. Nah, dari e-closure ini nanti kita dapat delta aksen. Dari delta aksen kita bangun kembali transisi DFA-nya. Transisi DFA-nya kita bangun lagi. Setelah kita bangun lagi transisi DFA-nya, baru kita terakhir menentukan final state-nya ya, state akhir, final state-nya. Nah, itu caranya step by step-nya. Tapi
mungkin ini agak susah dicerna. Kita lanjutkan saja dulu ya. Kita lanjutkan saja dulu. Saya kasih contoh, mungkin akan lebih mudah. Kita coba dengan melakukan konversi NFA berikut. Jadi dimulai dari Q0, diakhiri di Q3. Ada epsilon di sini. Nah, pertama langkahnya adalah membuat tabel transisinya. Ini membuat tabel transisi ya. Nah, seperti biasa kita identifikasi dulu berapa ada jumlah state. Jumlah state ada 4, 0, Q0, Q1, Q2, Q3. Nah, ini jadi jumlah state di sini ya. Q0, Q1, Q2, Q3. Lalu kita identifikasi inputnya. Inputnya ada A sama B. Nah, ini ada A sama B. Lalu kita lengkapi tabel transisi ini. Nah, ya kalau misalnya Q0 ketemu A, Q0 ketemu A, nggak tahu ya, kosong gitu ya. Maka kita kasih himpunan kosong. Q0 ketemu B juga kosong. Q1 sekarang udah dua-duanya, dua input udah beres. Sekarang Q1. Q1 ketemu A ke Q2, Q1 ketemu B ke Q3. Ini. Terus Q2 ketemu A kosong, ketemu B juga kosong. Demikian juga Q3 ketemu A dan B itu kosong. Ya. Nah, ini tabel transisinya. Oke, kita sudah buat tabel transisinya. Selanjutnya adalah kita menentukan eklosurnya dulu. Rumus eklosurnya yang ini. Kita menentukan eh, eklosurnya. Eklosurnya ini. Kita menentukan eklosurnya dulu. Sorry, sorry. Bukan yang ini. Kita menentukan eklosur yang ini dulu untuk nanti mendapatkan transisi aksennya. Ya, untuk bisa dapat transisi ini, kita kan harus cari tahu dulu eklosurnya ya. Eklosurnya apa? Kalau definisi state-nya atau transisi state transition-nya itu udah ada, kita udah ada tabelnya nih. Ya. Sedangkan eklosurnya kita belum ada nih. Yang ini. Oke, kita bikin eklosurnya ya. Masih ingat nggak bikin eklosurnya? Nah, bikin eklosur itu untuk seluruh state ya. Jadi kita bikin eklosur, misalnya singkat eklosur dari Q0, Q1, Q2 dan Q3. Nah, ini epsilon closure atau eklosurnya ya. Closure dari Q0 itu adalah himpunan state. Ingat himpunan state. Itu dia bisa pindah dari Q0 tanpa input ke Q1. Dari Q1 dia tidak bisa pindah tanpa input. Berarti closure-nya adalah Q0 dan Q1. Ini dia. Oke. Terus closure dari Q1 itu ya nggak ada ya, nggak ada impunan imove-nya nggak ada ya. Transisi dengan epsilon tuh nggak ada. Atau imove-nya nggak ada, maka dirinya sendiri. Closure dari Q2 juga sama, Q2 dirinya sendiri, Q3 itu adalah dirinya sendiri. Ya, itu caranya membuat closure. Seperti caranya tadi ya, closure. Dari step itu sampai mana dia bisa berhasil mencapainya apa namanya transisinya dengan imove. Kalau di sini hanya berhasil sampai Q1. Nah, itu himpunannya Q0 dan Q1. Jadi dirinya sendiri jangan lupa. Udah, gitu aja untuk bikin e-closure. Gampang. Oke, tadi e-closure sudah. Terus kita udah punya tabel transisi juga. Lalu selanjutnya kita mencari transisi aksennya dulu. Jadi delta aksennya dulu kita cari. Ya, bagaimana cara mencari delta aksen? Nah, cara mencari delta aksen tadi rumus yang tadi ya. Nih rumus yang ini nih. Bagaimana cara cara mencari rumus yang mencarinya? Rumusnya adalah kita harus mencari transisi untuk setiap state dan input. Setiap state dan input. Ya. Nah, jadi di sini ada delta aksen Q0A, delta aksen Q0B, nanti ada delta aksen Q1A, Q1B, delta aksen Q2A, Q2B, Q3A, Q3B. Ya, semuanya dicari. Rumusnya adalah eklosur dari transisi eklosur QA, A. Ya, ini diisi sekarang
kurang kurung tutup ini. Nah, e-closure dari Q0, A. Nah, ini dicari dulu. E-closure dari Q0 apa? Kan gitu ya. Nah, tadi udah tuh dibahas e-closure dari Q0 apa? Ini dia. E-closure dari Q0 adalah Q0 dan Q1. Nah, ini kita bisa ganti nih yang segini. E-closure Q0, Q1 ini jadi ini di sini. Himpunan state Q0, Q1. Ya. Nah, terus digabung dengan koma A. Nah, teman-teman udah bisa menyelesaikan. Kalau transisi Q0, Q1, koma A jadi apa? Itu yang kemarin ya, minggu lalu ya. Jadi kita pakai penggabungan nih. Q0 ketemu A apa? Q0 ketemu A itu kosong, kosong. Q1 ketemu A itu adalah Q2. Nah, kita gabungkan, unionkan, gabungan kosong dengan Q2. Berarti transisinya adalah Q2. Nah, terus kita tinggal finalisasi. E-closure dari Q2 adalah, nah kita lihat di sini nih, e-closure dari Q2 adalah dirinya sendiri. Berarti jawabannya Q2. Nah, kita udah dapat nih, delta aksen Q0 A itu adalah Q2. Seperti itu. Nah, terus kita cari nih untuk delta aksen Q0B. Nah, ini ada tanda kurung di sini ya. Kurungnya lupa nih. Nah, kita itu cari dulu e-closure dari Q0. E-closure dari Q0 sama tadi ya. Q0, Q1. Terus kita cari transisi Q0, Q1, B. Nah, Q0, Q1, Q0, B itu kosong. Q1 ketemu B itu Q3. Kita gabungkan berarti jadi Q3. Lalu kita cari e-closure dari Q3 adalah dirinya sendiri. Ini ya, dirinya sendiri. Nah, seperti itu caranya, teman-teman. Simpel kan? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Pak. Ya, Kalau semisal dari hasil penggabungannya itu hasilnya dua state itu bagaimana, Pak? dua. Oke. Misalnya ya, misal ini ya, contoh-contoh. Misalnya ini adalah koma Q3 gini. Seperti ini. Iya, Pak. Ya. Terus jadi Q1 ketemu A. Jadi di sini Q1 ketemu A. Jangan Q1-nya deh. Atau ya udah saya bikin transisi baru deh. Delta aksen Q1, A. Gitu ya. Maka kita bikin closure dari, ini tulisannya jelek banget nih, delta epsilon closure dari Q1 ketemu A gitu ya. Nah, jadi Q1 ketemu A, Q1 ketemu A, kan ketemunya jadinya tetap sama, Q2, Q3. Tunggu dulu, closure-nya dulu ya dicari ya. Closure-nya dari Q1 ketemu A. Closure Q1 ketemu A, closure Q1, sorry. Closure dari Q1 itu adalah Q1 gitu ya. Nah, terus dia transisi dari Q1 ketemu A. Nah, ketika closure dari transisi dari Q1 ketemu A itu adalah Q1 Q2, koma Q3. Kayak gini ya. Betul? Kebayang sampai sini? Kebayang nggak? Bayang, Pak. Oh ya, Bisma ini ya. Terus setelah itu, setelah setelah jadi Q2, Q3, maka sekarang lanjutnya adalah cari closure-nya. Epsilon closure dari Q2, Q3 yang ini ya, yang terakhir ya. Tapi ini koma Q2 kan gitu ya. Nah, ini gimana cara nyari e-closure dari Q2, Q3? Maka untuk e-closure Q2 dan Q3, kita harus cari e-closure Q2 dulu, baru dicari e-closure Q3, lalu digabungkan. Maka ujung-ujungnya adalah dapatnya
Q2 dan Q3 lagi. Kenapa? Karena eklosur dari Q2, Q2, eklosur dari Q3, Q3. Nih, eklosur dari Q2, Q2, eklosur dari Q3, Q3. Jadi, dapatnya state baru gabungan kedua-duanya. Jadi, tabel transisi dari Q1, A adalah gabungan, himpunan dari state berapa tadi ya? Q2 dan Q3 gitu. Kebayang? Kebayang, Pak. Nah, gitu aja sih. Oke? Sip? Aman sampai sini? Yang lain ada pertanyaan? Aman ya? Nah, sekarang coba teman-teman cari transisi aksen atau delta aksen dari Q1A, Q1B, terus Q2A, Q2B, Q3A, Q3B. Ya, silakan. Coba dicari. Kita tunggu 5 menit ya, 5 menit. Silakan teman-teman buat tabel transisi, bukan tabel, transisi hasil akhirnya ya, transisi dari delta aksen untuk Q1, Q2 dan Q3. Semuanya dibuat. Nah, ini ikuti aja caranya. Nah, ini tabel closure-nya, apa namanya, hasil enclosure-nya biar nggak lupa. Closure-nya ini, terus teman-teman tinggal cari semuanya yang lain. Q1, Q2, dan Q3. Ya, silakan, 5 menit ya.
Oke, sudah sepertinya? Sudah teman-teman? Responnya? Belum? Halo? Halo Pak, Ya? baru dapat Q1 aja Pak, Oh, baru Q1. Q1. Oke. Yang lain? Masih ya? Pak, kalau Ya, enclosure-nya dapatnya epsilon itu gimana? Enclosure nol, ya kosong. epsilon. Ya kosong. Kosong maka hasilnya kosong. State-nya kosong. Udah dapat kalau Q1A-nya itu dapat Q2, Oke, bentar, bentar. Q1. Tunggu ya. Tunggu teman-teman yang lain ya. Tunggu ya Bisma ya. Wah, bisa. Yang lain gimana? Bisma udah selesai. Oh, Yeremi. Yeremi sudah ya? Oke. Agus sudah. Kita tunggulah. Kasihan teman-temannya nanti kalau nggak ditungguin nanti apa namanya eh, nggak mau ngerjain. Ah udahlah gitu. Gimana? Yang lain? Udah belum? Closure dari Ki 0, Ki 1A dan Ki 1B. Kita coba tanya ya. Ini random ya. Coba eh apa ya? Surya Diva. Kalau Ki 0, Ki 1, Ki 1A, Ki 1B apa kalau Surya dapatnya? Surya Diva? Ya, sudah. Oke, kita lihat ya. Ki 2, Ki 3 betul. Nah, ini statementnya kayak gini ya. Jadi, kita lihat closure dari Ki 1, A. Terus closure dari Ki 1 itu adalah Ki 1. Nah, terus kita cari transisi dari Ki 1, A. Ki 1, A adalah Ki 2. Ini dia. Nah, tinggal cari closure dari Ki 2, yaitu Ki 2. Ya, closure dari Ki 2 kok Ki 2 Pak ini nih, masih ingat nggak yang ini? Oke. Terus closure dari eh, Ki 1 ketemu B. Ki 1 ketemu B. eh closure dari Ki 1, sorry. Closure dari Ki 1 adalah Ki 1. Ini dia. Ya. Terus transisi dari Ki 1 ketemu B. Transisi dari Ki 1 ketemu B adalah Ki 3. Nih, Ki 3. Jadi closure dari Ki 3 adalah Ki 3. Dah. Oke, sip. Thank you, Surya. Terus kita ke Ki 2 A sama Ki 2 B. Transisi dari Ki 2, A dan transisi dari Ki 2, B. Coba siapa nih? Dinda Raditya Suwari. Dinda, bisa dengar Dinda? Halo, apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, bisa silakan. Untuk Q2A sama Q2B-nya sama-sama yang kosong, Pak. Oke, sama-sama kosong ya. Nah, ini Iya. jawabannya. Oke, saya pikir udah bisa nih semuanya nih. Jadi kita cari dulu ini kurang kurung tutup ya. Jadi closure dari Ki 2 itu adalah Ki 2, terus transisi dari Ki 2 ketemu A, Ki 2 ketemu A itu kosong. Nah, closure dari kosong ya kosong. Terus Ki 2 B, Ki 2 ketemu B, closure dari Ki 1 sama yang di atas ya. Ki 2, transisi dari Ki 2 ketemu B adalah kosong, jadi closure dari kosong adalah kosong. Oke, sip. Terima kasih Dinda. Terus yang terakhir nih, yang terakhir Agus Saka. Q 3 ketemu A dan Q 3 ketemu B. Dua-duanya sama-sama kosong, Pak. Ya,
Betul, sama-sama kosong ya jawabannya ya. Sip. Berarti teman-teman sudah bisa melakukan konversi, bukan konversi, sudah bisa membuat eh, delta transisi, delta aksen atau transisi aksen dari setiap state, dari setiap state. Nah, maka selanjutnya teman-teman kita buat tabel transisi baru berdasarkan delta aksen yang sudah kita bikin sebelumnya. Ya, silakan dibuat. Jadi ini kita ganti, ini kita tidak perlukan. Nah, kita ganti dengan hasil dari delta aksen. Nah, silakan dibuat delta aksennya. Kira-kira bagaimana jadinya? Harusnya mirip ya. Cuman hasilnya silakan teman-teman bikin dulu. Ini 1 menit aja tinggal nyalin. Ya, kalau Q0 ketemu A itu yang dari tadi. Ini Q3 ketemu A itu kosong, Q3 ketemu B juga sama kosong, tapi ini untuk delta aksen. Nah, hasilnya terjadi perubahan teman-teman seperti ini. Ya. Nah, yang awalnya di sini kosong, di sini kosong, malah jadi Q2, Q3 berdasarkan cara yang sudah kita kerjakan tadi. Itu. Jadi Q0 ketemu A. Nah, berdasarkan tabel transisi ini, kita buatkan lagi mesin otomatanya. Ya, mesin otomatanya ya teman-teman tinggal apa namanya? Tinggal translate aja ini. Jadi kita mulai dari Q0. Nah, Q0 itu ketemu A, itu adalah Q2. Nah, langsung ketemu A, Q2, kayak gini. Terus ketemu B, dia langsung ke Q3. Gitu. Terus Q1 ketemu A, ya ini masih tetap sama dengan yang sebelumnya. Ketemu B juga masih sama. Terus yang Q2 dan Q3 tidak ada input, ya. Kosong ya. Nggak ada transisi untuk A dan B. Nah, itu caranya untuk membuat ekuivalensi atau mengkonversi dari NFA dengan IMUV menjadi NFA dengan tanpa IMUV. Nah, kebayang nggak teman-teman? Kebayang? Gampang kan? Sederhana ya. Rumusnya juga sederhana banget. Jadi saya pikir nggak ada, bentuk formalnya juga sederhana gitu. Nggak ada yang ribet di sini. Gitu. Ya, oke. Sip. Nah, sekarang ada tugas nih teman-teman. Ada tugas. Jadi tugasnya adalah lakukan konversi dari NFA berikut ke bentuk DFA. Ya, dari mesin berikut ini. Nah, di sini ada beberapa epsilon nih. 1, 2, 3. Nah, pertama kita harus bikin dulu enclosure-nya, tabel transisi dulu. Tabel transisi ini setelah dikonversi jadi tabel transisi, kita eh, buatkan enclosure-nya. Setelah dibuatkan enclosure-nya, kita buat tabel transisi baru, terjemahkan ke bentuk ini, kembali ke sini. Itu. Ya. Oke. Nah, ini lupa nih. Ini Q4 adalah final state, teman-teman ya. Q4 adalah final state-nya. Oke. Ini tugasnya. Nah, tugasnya silakan teman-teman buat, lalu nanti dikumpulkan sebelum jam 12 malam ya, teman-teman ya. Sebelum jam 12 malam. Nanti untuk link pengumpulan itu akan saya berikan ke Bisma. Nanti teman-teman silakan eh, kumpulkan melalui link tersebut. Koordinasi sama Bisma ya, kalau misalkan belum dapat infonya. Materi juga nanti akan saya bagikan melalui form tersebut. Jadi di form itu ada link untuk materi ini. Silakan tinggal download aja di sana. Gitu. Q4 adalah final state-nya ya. Q4 adalah final state.
Gitu kira-kira. Sebentar. Ini ada dua final state sebenarnya. Satu lagi di mana ya? Oh, Q2 satu lagi. Nah, ada dua final state. Q4 sama Q2. Ya, ya, betul. Q4 sama Q2 jadi final state ya. Silakan teman-teman kerjakan. Dikerjakan aja pokoknya semaksimal mungkin karena pasti nanti kalau misalnya ada kebingungan justru disitulah letaknya belajar. Kalau misalnya udah nggak bingung berarti udah bisa. Kalau misalnya masih bingung nanti bisa belajar lebih detail gitu ya. Itu kira-kira untuk hari ini ada pertanyaan nggak teman-teman? Pak, izin bertanya, Pak. Ya silakan. Eh, Semisalnya dari delta aksennya tadi, Pak, menghasilkan eh, himpunan state-nya, misalnya ada dari Q0A-nya itu tadi menghasilkan, semisalnya Pak menghasilkan Q2, Q3, apakah itu akan dijadikan state untuk di DFA-nya? Betul. Jadi kalau misalkan nanti sama seperti DFA sebelumnya ya, yang kita pelajari minggu lalu. Misalnya dari Q0 ketemu A dapatnya Q1, Q2 gitu ya, himpunan ini ya. Maka ini harus dibuat jadi sebuah state ini. Sebuah state. Jadi dari Q0 ketemu A itu adalah ke sini sebuah state Q1, Q2 seperti ini jadinya. Kayak gitu. Ini nggak ada ke sini. Udah, kayak gitu. Oke, makasih, Selesai Pak. ini? Ya, Oke, Pak. itu aja. Sesimpel itu kok. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Tidak? Cukup ya, teman-teman ya? Oke, silakan dikerjakan eh, ininya, apa namanya, tugasnya. Minggu depan kita akan latihan lagi untuk melakukan transisi dari NFA ke DFA dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul kita akan diskusikan minggu depan. Setelah itu mungkin saya akan lanjutkan materinya dengan ekuivalensi dari NFA ke DFA lagi sekali, baru kita ke materi baru. Ya, oke. Kalau sudah ada pertanyaan, kita cukupkan dulu sampai sini. Terima kasih banyak, teman-teman. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan. Ya, link akan saya bagikan ke Bisma. Nanti Bisma tolong sebarkan ke teman-teman yang lain ya. Oke, terima kasih banyak ya, teman-teman ya. Kita akhiri. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang, Pak. Pak. Terima kasih. Oh.